Assalamualaikum semuanya. Hari ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Dengerin yang di belakang. Oke, lanjut. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang disajikan secara lengkap dan rinci. Laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba atau rugi, laporan perubahan ekuitasi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Manfaat laporan keuangan. A. Sebagai alat evaluasi usaha, laporan keuangan memberikan informasi pencapaian keuangan usaha sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk evaluasi. B. Sebagai dasar pengambilan kebijakan usaha, laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan bagi pelaku usaha untuk mengambil kebijakan. C. Mempermudah mendapatkan pinjaman modal. Salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank adalah adanya laporan keuangan yang tertib dan rapih. D. Membantu menetapkan pajak. Pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk kewajiban bagi pelaku usaha. Peran laporan keuangan dalam kegiatan usaha. Pengendalian keuangan, menyediakan aktivitas operasi perusahaan, menyediakan informasi kinerja, dan perencanaan masa depan perusahaan. Peran laporan keuangan bagi pihak manajemen. Melindungi harta perusahaan, penyusunan rencana kegiatan di masa yang akan datang, pengukuran penghasilan dalam kurun waktu tertentu, dan pengawasan kegiatan perusahaan. Pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan. Suatu sistem informasi menyediakan laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi perusahaan. Pihak yang berkepentingan dengan informasi laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pihak internal dan eksternal. B. Jenis laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Adapun komponen laporan posisi keuangan dapat digolongkan sebagai berikut. A. Aset. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aset terdiri atas aset lancar, aset tetap berwujud, dan aset tetap tak terwujud. B. Kewajiban. Kewajiban merupakan kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. C. Modal. Merupakan hak kekayaan bagi pemilik perusahaan. 2. Laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi adalah laporan yang berisi informasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan serta informasi tentang seluruh pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode. 3. Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan perusahaan, yaitu selisih jumlah aset dikurangi dengan kewajiban. 4. Laporan arus kas. Laporan yang berisi arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan selama satu periode tertentu. C. Tata cara menyusun laporan keuangan. 1. Tata cara pencatatan transaksi. 1. Aturan pendebitan dan pengkreditan secara ketentuan saldo normal akun. 2. Jurnal penyesuaian dan neraca lajur. 3. Jurnal buku besar dan neraca saldo. 2. Menyusun keuangan secara manual. A. Buku catatan transaksi. Secara umum terdapat 7 buku catatan transaksi antara lain sebagai berikut. Buku kas, buku persediaan barang, buku pembelian, buku penjualan, buku biaya, buku piutang, dan buku utang. B. Praktek menyusun laporan keuangan sederhana. Sebuah usaha perseorangan dengan nama Rizky, lulusan SMK jurusan desain, baru saja didirikan oleh seorang desain permodelan dan informasi bangunan. 3. Menyusun laporan keuangan berbaris komputerisi. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perangkat lunak komputer yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan. A. Menggunakan Microsoft Excel. B. Menggunakan software komputer akuntansi. C. Menggunakan aplikasi laporan keuangan untuk UKM. 4. Menyusun laporan keuangan penjualan produk pesanan. Harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk yang bersangkutan. A. Mencatat biaya bahan baku. Pada saat pemakaian, bahan baku harus dicatat sesuai pesanan. B. Mencatat biaya tenaga kerja langsung. Dalam mencatat biaya tenaga kerja, ada dua macam,
Jam kerja yang perlu dikumpulkan. Jam kerja tersebut yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. C. Mencatat biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk pesanan didasarkan atas tarif yang ditentukan di muka. Adapun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dalam akun biaya overhead sesungguhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.